kombinasi gitu, tergantung dari konteks pertanyaannya apa. Aku belum UTBK Kak, tahu banget Senin aku. Oh iya, Senin ya sih. Kak, kemarin aku di UTBK D3 soal PKPM-nya mirip sama bocoran Dewan. Oh iya, sama berarti ya. Ya udah berarti DPU sama aja berarti ya, kurang lebih sama kayak kemarin. Oh iya, by the way teman-teman boleh di tap-tap dulu aja. Nanti buat teman-teman yang mungkin udah selesai, nggak apa-apa. Ini sebagai review aja. Semoga apa yang teman-teman dapat kemarin itu masih sesuai aja. Oke, di sini teman-teman ada pertemuan keluarga RT 9 dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini setiap keluarga diwakili oleh 1 orang. Oke. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Ada 3 ya. Para calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretarisnya adalah perempuan. Nah, itu adalah berapa? Kak, ini fullnya ada di mana ya? Nanti Kak Handi bakal uploadnya di YouTube teman-teman, di YouTube-nya Kak Handi ya. Nanti teman-teman ke YouTube-nya Kak Handi aja. Nanti Kak Handi upload di sana. Semoga malam ini udah langsung bisa ke upload. Oke, nah sekarang teman-teman, jadi nanti Kak Handi bakal bahasnya seperti biasa. Kita bakal bahasnya detail, tapi seperti yang Kak Handi bilang, teman-teman tanyain kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke, sepakat ya? Teman-teman ya, sepakat ya? Oke. Ini udah soal keberapa Kak? Baru pertama ayat sama. Oke, pertama teman-teman. Di sini dia bilang sekretaris perempuan. Nah, di bagian sini itu kita cuma cukup menggunakan aturan perkalian aja, teman-teman. Jadi artinya kita bisa menggunakan, kalau teman-teman ingat ada yang pakai kotak-kotak kemarin, itu masih bisa kita pakai di soal ini. Karena di soal yang ini itu tidak terlalu kayak gimana-gimana. Jadi taruhlah teman-teman ya. Taruhlah di sini adalah ketuanya, kemudian di sini adalah sekretarisnya, di sini adalah bendaharanya. Nah, nanti si ketuanya itu kan berarti kan bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, kita punya 15 laki-laki, kita punya 10 perempuan. Nah, jadi artinya karena kita di sini punya prioritas, teman-teman, maka teman-teman harus mengutamakan tempat yang prioritas dulu. Jadi dia bilang apa di sini? Dia bilang adalah sekretarisnya perempuan. Jadi teman-teman isi yang tempat yang sekretaris terlebih dahulu. Itu yang harus diingat. Oke, tempat sekretaris berarti bisa diisi berapa orang? Nah, karena di sini yang diminta adalah perempuan, berarti di sini bisa 10 orang. Gitu ya, bisa 10 orang. Kemudian ada ketua sama bendahara, gitu kan ya, ada ketua sama bendahara. Nah, ketua dan bendahara, teman-teman, itu kan tidak ada syarat bahwa dia itu harus laki-laki atau perempuan. Nah, tapi yang kita harus sadari adalah, betul Gendis, jadi yang bisa kita sadari adalah ketua dan sekretaris dan bendahara itu nggak mungkin tumpang tindih, benar nggak? Jadi nggak mungkin tumpang tindih, karena nggak mungkin tumpang tindih, berarti tentu saja ketuanya itu bisa laki-laki atau perempuan. Kita punya 25 orang, satu udah berkurang, jadinya tinggal 24 teman-teman. Di sini 24 orang aja yang bisa. Di bendahara tinggal 23 orang. Karena ada 25, satu udah di sini, satu udah di sini, satu udah di sini. Berarti adalah ini 24 kali 10 kali 23. Gini teman-teman. 14 kali 10 kali 13. Gitu teman-teman. Jadi 24 kali 23 kali 10. Berapa tuh hasilnya? Udah dapat nggak teman-teman? Ini soal bocoran di berapa? Ini day 1 sih teman-teman ya. Day 1 sih ini teman-teman. Jadi kan ini belum dapat yang lainnya juga. 5520 betul ya. Jadi di sini adalah 5520. Oke. Nah, sekarang teman-teman D4 dapat nggak Kak? Teman-teman boleh kirimin ke Handi aja kalau misal teman-teman ada yang punya soalnya. Karena kan sebenarnya kan mirip-mirip aja. Nanti Kak Handi bakal coba bahas secara mendetail juga biar kemungkinan soal yang keluar itu bisa kita tetap bahas. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu nggak guys? Kenapa kok hasilnya jadi seperti ini misalnya? Dan kenapa kok Kak Handi cuma pakai aturan perkalian aja, nggak pakai rumus permutasi yang seperti biasanya? Itu nggak masalah. Oh ya, by the way teman-teman boleh di tap-tap dulu aja. Nanti video utuhnya yang ini itu Kak Handi bakal coba bahas teman-teman itu di bukan Kak Handi bahas ya, Kak Handi bakal upload di YouTube teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Nanti kalau misal udah semakin kompleks pertanyaannya teman-teman tanya aja karena masih banyak nih. Oke, untuk memeriahkan suasana pertemuan dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keempatnya perempuan itu adalah berapa? Kata teman-teman tadi polanya sama, yang beda itu di angka sama apa yang ditanyakan. Betul. Biasanya sih gitu teman-teman, biasanya sih gitu. Jadi sebenarnya yang kita mau kuatin sebenarnya konsepnya, biar pada saat ditukar-tukar itu teman-teman udah aman aja.
gitu ya. Oke, DYGF. DYGF. C katanya. Nanti kita coba hitung bareng-bareng. Tapi teman-teman ingat ya, teman-teman bisa pakai dengan beberapa cara sebenarnya. Oke, Kevin De Bruyne, C juga. Oke, caranya gimana guys? Caranya gimana? Kita harus diskusiin caranya dan logikanya seperti apa. Kemudian teman-teman mau pakai teknik seperti apa untuk mencarinya. Nah, ini juga penting. Gitu ya. Oke, di sini teman-teman tentu saja ini kita bakal pakainya itu adalah apa namanya kombinasi teman-teman ya. Kenapa kok kombinasi? Karena di sini dibilangnya adalah terpilih teman-teman. Terpilih. Jadi terpilih itu artinya kalau misal kita punya kombinasi teman-teman ya. Kombinasi ataupun permutasi kan ada karakternya. Kalau kombinasi itu teman-teman. Gitu ya, bentar ya, kan ditulis ya. Kalau kombinasi itu dia konteksnya dia memilih aja. Tapi kalau dia permutasi dia itu ada memilih ke sekaligus dia menyusun dan menyusun. Gini. Makanya kalau misal kita punya punya tempat-tempat seperti itu kita pakainya permutasi gara-gara itu tadi. Gitu kan ya. Nah, tapi masalahnya di sini kan cuma memilih kan ya, memilih. Jadi tidak ada tempat yang pasti untuk 4 orang ini tadi. Tidak ada derajatnya, tidak ada ketua, sekretaris dan bendaharanya. Makanya kita pakainya itu adalah kombinasi aja. Jadi cara nulis kombinasi gimana ya? Seperti yang teman-teman tahu juga. Jadi kombinasi gitu ya. Kombinasi dari berapa? Karena kita di sini mau memilih teman-teman menyanyi gitu ya. Yang menyanyi harusnya perempuan gitu kan ya. Jadi 4 orang di sini berarti kita memilih 4 orang dari 10 orang perempuan gitu ya. Memilih 4 orang dari 10 orang perempuan. Kita bagi dengan kemungkinan semuanya. Kemungkinan semuanya apa? Kemungkinan semuanya adalah memilih 4 orang dari total orang yang ada. Nah, total orang yang ada itu adalah 25 orang. Karena ada 15 laki-laki sama 10 perempuan. Nah, ini adalah peluangnya. Gitu ya. Jadi ingat teman-teman, peluang itu selalu dia sama teman-teman ya. Jadi dia adalah NA dibagi dengan NS. Gitu. Ini bocoran harga keberapa? Ini hari pertama aja teman-teman ya. Cuma ini sekali lagi teman-teman ini sebagai bahan diskusi aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh kasih tahu aja. Oke, nah habis itu teman-teman hitung aja. Berarti ini pakai kombinasi 10 faktorial 4 faktorial dibagi dengan 10 min 4 gitu ya. Berarti 6 faktorial per gitu ya. Per 25 faktorial kemudian dibagi lagi dengan 4 faktorial 21 faktorial. Gini ya. Kak, bahas pencerminan nggak nanti? Pencerminan terkait dengan apa dulu nih? Transformasi geometrika atau apa? Gitu. Oke. Nah, ini teman-teman ya yang sama, ingat ini pembagian besarnya ada di sini di yang warna merah ini. Jadi teman-teman bagi aja yang dia setara ini sama gitu kan ya. Kemudian ini nanti teman-teman pecah 10 faktorialnya. 10 faktorial itu bisa dipecah menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Makanya nanti ini bisa kita tulis sebagai 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Nanti akan habis dengan 6 faktorialnya. Yang ini juga sama 25, 24, 23, 22, 21 faktorial. Itu akan habis dengan 21 faktorialnya. 21 faktorialnya. Ini kan dikasih tanda ini yang warna merah dulu aja. Wait. Wah. Nah. Nih. Udah teman-teman, habis itu sederhanakan lagi aja, habis itu dihitung manual seperti biasanya. Gitu ya. Oke. Berarti 10, 9, 8, 7. Kemudian 25, 24, 23, 22. Gitu. Kan nanti record live-nya dibagiin nggak? Kan upload ke YouTube kok teman-teman. Nggak usah khawatir teman-teman, cek aja di sini yang PK kemarin hari pertama juga kan udah ini. Diskusinya lumayan kemarin teman-teman 2,5 jam. Jadi teman-teman boleh kesana aja. Kalau keempatnya terpilih laki-laki berarti 15C4, 25C4 ya Kak. Betul Agnes, betul. Jadi teman-teman menyesuaikan sama apa yang diminta di soal ya. Mintanya di soal. Oke, berarti ini teman-teman sederhanakan aja. 10 sama 25, ini ada 2, ini ada 5. Kemudian masih ada lagi 9 sama 24. Oh sorry.
8 sama 24 aja. Ini 3, 9-nya sama 3 lagi, masih ada 3. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini ada 22 sama 2 habis 11. Sudah, berarti ini tinggal 3 sama 7 di atas 21. 21 yang bawah ini berarti ada 23 dikali 11 dikali 5 gitu ya. Berarti ya kita lihat aja yang ada 21-nya ya C ya. 1265. Gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin familiar juga sama cara ngitung si permutasi juga ya teman-teman. Betul Nadia, nice. Oke teman-teman, boleh di tap-tap dulu aja teman-teman. Bentar ya, Kandi tuh lagi mesen sesuatu. Kandi lagi nunggu makanannya Kak Handi, bentar ya teman-teman ya. Kandi lihat dulu dia udah sampai mana. Oke, boleh teman-teman tanyain dulu aja. Oh ya, by the way teman-teman, bedanya kombinasi sama permutasi dalam bentuk soal tuh biasanya berupa apa Kak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi teman-teman, permutasi sama kombinasi itu teman-teman harus menggunakan logika tuh. Logikanya gimana? Logikanya teman-teman lihat dari bagian sini. Kalau kombinasi itu pure cuma memilih aja. Pure cuma memilih aja. Nah, tapi kalau permutasi teman-teman, dia itu ada pangkatnya, ada urutannya. Makanya konteks dari permutasi itu pasti ada 2. Yaitu adalah dia memilih dan juga menyusun sekaligus. Gitu ya. Up di YouTube lagi nggak Kak? Up di YouTube lagi. Bentar, aman. Abis ini kan ya up di YouTube. Jadi teman-teman ingat ya, kalau kombinasi cuma pure memilih aja. Kalau permutasi itu memilih dan menyusun. Nah kemudian cara bedanya gimana? Nah cara bedanya teman-teman lihat aja di logikain aja. Di sini dia bilang memeriahkan suasana pertemuan dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keempatnya perempuan. Di sini memang udah ada kata memilih aja. Tapi yang kalau teman-teman logikain, 4 orang ini tadi kan disuruh menyanyi, tapi kan nggak ada urutannya. Misalnya 4-nya ini, satu ini penyanyinya, satunya lagi main gitarnya, main bassnya dan seterusnya, itu nggak ada ketentuan itu. Makanya karena dia nggak ada ketentuan itu, berarti ini pure pasti dia adalah permutasi. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misal kalau dia misalnya permutasi berarti gimana? Kalau permutasi berarti ada tempatnya, guys. Artinya dari 4 orang ini akan dipilih nanti penyanyinya siapa, pemain gitarnya siapa, pemain bassnya siapa, pemain drumnya siapa. Nah, itu kalau misal lebih detail seperti itu, baru dia akan menjadi permutasi. Tapi kalau misal yang ini cuma memilih aja yang bakal nyanyi siapa, ya udah, dia adalah kombinasi aja. Kak, kalau soalnya ada syarat, berarti yang diselesaikan syaratnya dulu ya. Nah, betul. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai aturan pengisian tempat sama seperti yang soal pertama tadi, seperti ini. Gitu ya, mau pakai aturan pengisian tempat misalnya di dalam sekretaris tadi, maka teman-teman itu yang harus diisi duluan atau diprioritaskan duluan itu adalah yang dirujuk pada soal, artinya yang paling prioritas. Jadi kalau misal di sini adalah sekretaris perempuan, berarti teman-teman ingat, oke, tempat sekretaris dulu yang diisi dan dia harus perempuan. Gitu, teman-teman. Oke, itu 24 dibagi berapa, Bang? 24 itu dibagi dengan 8, habis kan ya, masih ada 3. 3-nya kita habisin sama 9. Gitu. Oke. Aman guys ya. Nah, oke. Sambil jalan. Kok diambil 4? Apa tuh diambil 4? Karena dimintanya kan ini. Diambilnya kan 4 kan. Memilih 4 orang. Oke. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan pada tingkat RW. Peluang terpilihnya 1 laki-laki atau 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan adalah apa? Nah, ini pas Kandi baca soalnya juga teman-teman harus hati-hati. Nanti dia bakal ini day berapa Kak? Ini day pertama. Halo Abigail, udah ada Abigail juga. Halo. Boleh di tap-tap dulu aja teman-teman. Halo Gladys, halo. Oke. Nah, jadi teman-teman ini juga sama. Teman-teman lihat dulu syaratnya yang apa. Jadi syaratnya itu adalah terpilihnya 1 laki-laki atau 2 perempuan. Gitu kan ya, 1 laki-laki 2 perempuan. Kemudian dia bilang di sini ada atau nih, atau gitu kan ya, atau 2 laki-laki 1 perempuan di dalam kegiatan tersebut. Kita mau pilih 3 orang. Aku Bubub Mohan Kak, udah ganti nama. Oh iya, astaga, Bubub Mohan. Oke, nah jadi ini peluangnya gimana ya? Peluangnya adalah memilih 3 orang teman-teman dengan syarat tertentu. Jadi kita bisa tulis pertama yang ini adalah kombinasi dari kita memilih 1 dari laki-laki, berarti 15 itu kita pilih 1 dikalikan karena dan ya, kita memilih 2 dari perempuan, perempuannya ada 10. Kemudian atau itu berarti yang nanti dijumlah, gitu kan ya. Kombinasi dari 2 sekarang laki-lakinya dari 15
15 orang dan satunya perempuan. Satunya perempuan, berarti 1 dari 10 gitu. Gitu. Jadi kalau misal mau cara baca kombinasi itu berarti dengan cara buat kalimatnya itu sebagai memilih gitu ya. Jadi memilih 1 orang dari 15 orang untuk laki-laki, 2 orang dari 10 orang perempuan gitu dan seterusnya. Kemudian semestanya apa? Jadi NS-nya apa? Nah, NS-nya berarti teman-teman ya. NS-nya berarti dia adalah memilih 3 orang dari total orang. Total orangnya ada berapa? Ada 25. Nah, ini aja yang teman-teman selesaikan. Kalau teman-teman udah selesaikan ini, nanti bakal ketemu hasilnya berapa. Kenapa harus dikali? Karena dia terjadi bersamaan. Guys. Kalau teman-teman ingat, kan ini tulisnya di mana? Di sini aja ya. Kebayang nggak? Jadi kalau misal kita ada kata dan, itu dia merujuk nanti akan dikali. Kalau ada kata atau logika dan logika atau itu akan ditambah. Jadi 1 laki-laki 2 perempuan itu artinya ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Makanya 1 laki-laki di sini dikali dengan 2 perempuan. Gitu. Kemudian 15 kali 2 laki-laki di sini dan 1 perempuan. Gitu, teman-teman. Tapi 2 kejadian ini tidak terjadi bersamaan. Kenapa? Karena dia bilang atau. Nah, kalau atau itu dia dijumlah. Begitu, makanya yang atas seperti ini, tapi dari banyaknya ruang sampelnya itu bakal sama. Jadi ruang sampelnya itu adalah memilih 3 orang dari 25 orang. Itu aja intinya. Makanya peluangnya akan jadi seperti ini. Sisanya teman-teman tinggal ngitung aja. Gitu ya. Jadi ini teman-teman tinggal belajar sederhanain dan ngitung aja. Gitu. Wait guys, bentar guys. Kandi lihat ininya Kandi dulu. Oh, udah ada di sini. Bentar ya teman-teman. Kandi ngambil makan dulu bentar ya. Sorry guys. Sorry. Ya, Day One teman-teman. Jadi pokoknya kita ngambil manfaatnya aja teman-teman. Kayaknya juga soalnya bakal mirip-mirip aja. Jadi seperti kata ayot sama. Cara tahu kapan pakai kombinasi sama permutasi gimana, Kak? Bentar, yang tadi nih guys, yang tadi. Jadi kalau misal kombinasi berarti cuma memilih aja. Kalau permutasi itu memilih dan juga menyusun sekaligus. Kalau di sini, kalau teman-teman lihat kan dia cuma bilang memilih ya. Memilih 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi nggak ada derajatnya tuh, nggak ada posisinya. Nggak ada posisinya Fahmi. Karena nggak ada posisinya ya berarti dia pakaikannya kombinasi. Oke, ada yang udah ngitung nggak teman-teman? Coba dihitung dulu. Teman-teman boleh di-tap-tap dulu aja teman-teman. Kan dia sambil buka ini dulu guys. Nggak apa-apa ya, kita santai aja ya. Boleh teman-teman. Tapi mirip Kak sama D3. Iya betul teman-teman, mirip ya. Katanya, kata Nizla. Udah ngitung belum? Kalau belum ngitung, jangan sampai teman-teman cuma ngafalin jawaban guys. Karena kalau misal ngafalin jawaban aja, ya nggak bakal work sih teman-teman ya. Kalau kalian cuma ngafalin jawaban nanti takutnya nggak work. Makan pisang guys. Sorry ya. Nih. Boleh di SS dulu Agnes, boleh.
Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Ini peluangnya masih gampang. Semoga nggak ada binomial, agak malas. Iya, kalau misal udah ada binomial bisa Gorontalo. Betul. Oke, ini teman-teman Kak Hani bakal ngitungnya cepet. Jadi teman-teman, semisal nanti teman-teman ada yang halo Gelang, halo. Bukan kayak yang sebelumnya lagi. Oh, yang sebelumnya lagi. Ini kah? Ini soal pertamanya. Udah ya. Oke. Mana? Ulang. Ini teman-teman ngitung manual aja. Ini harusnya 15 teman-teman ya. Ada sifat-sifat kombinasi yang udah teman-teman tahu ya. Kalau 15 C1 pasti 15 hasilnya. 10 2 itu 10 kali 9 bagi 2 berarti berapa? 45 ya. 15 2 berarti 15 kali 14 bagi 2, 15 kali 7 70 35 105 ya. 10 1 10 gitu. Ini. Kemudian yang ini, yang bawah. Ntar. Oke. Kak, soal nomor 2 kok bisa dapat hasil yang B? Mana? Bentar, nanti habis ini kita review guys ya. Kan ini ngitunginnya dulu. Berarti yang ini teman-teman 25 gitu ya. Bentar, kan ditulis ya. 25 faktorial per 3 faktorial atau 6 gitu ya. 3 faktorial, kemudian ini 22 ya faktorial. Oke, kita sederhanakan dulu aja ke sini. Ini 15 kali 45 tambah 105 kali 10. Takutnya ada yang salah hitung guys. Kan ini takutnya itu kalian salah hitung teman-teman. Kemudian ini 25, 24, 23, 22 faktorial. Yang ini 6 dikali dengan 22 faktorial. 22 faktorialnya habis set. 4 ya. 4 ini 4. Ini masih ada 4. Sorry. 4-nya di sini. Oke. Habis itu teman-teman kita sederhanakan lagi aja. 15 sama 5 di sini ini masih ada 3, masih ada 5. 105 sama 5 yang ada di sini 21. Benar gak sih? 21. Oh, salah. Gini, ini 21 gitu ya. Kemudian kita bagi yang 45 sama 5. Itu jadinya 9. Kemudian ini kita bagi dengan 5 tadi, kita dapatnya 2. Gitu kan ya. Berarti harusnya ini 27 tambah 42. Kemudian kita punya berapa lagi guys? 4 kali 23 ya. Berapa tuh? 92. Nih, 92. Ini 69 per 92. Gini ya teman-teman. Lah 21-nya dicoret sama mana? Mana 21-nya? 22 faktorial guys. 22 faktorial yang kita bagi dengan 22 faktorial kita bagi dengan ini. 22 faktorial kita bagi dengan ini. 21-nya udah nggak ada karena kan di ini guys. Oke. Masih bisa disederhanakan. Boleh coba. Sederhanain coba. 69 dibagi 92. Bagi berapa guys? Bagi berapa ayo. Ntar kan ini minum dulu lah. Bagi 23, oke. Bagi 23 sama dengan berapa? 3/4 ya. Bagi 23, 3 bagi 23, 4. Betul. Betul. Nah, jadi teman-teman, ini taruhlah ada 2 ya jawabannya teman-teman, gak apa-apa. Taruhlah ada 2, tapi yang gak apa-apa. Cari yang paling sederhana aja. Nanti kalau misalnya ada yang bertabrakan opsinya, teman-teman cari yang paling sederhana aja. Nah, jadi teman-teman ingat lagi, peluang itu teman-teman itu selalu bergantung sama kalimat yang dipilih itu apa. Kalimat yang lagi dibahas itu apa. Bisa jadi permutasi, bisa jadi kombinasi. Itu yang pertama. Udah tahu bisa permutasi, bisa kombinasi. Di sisi yang lain, itu juga teman-teman harus tahu kira-kira akan lebih cepat pakai yang mana. Gitu, teman-teman. Oke. Lanjut. Oke.
Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Nah, kalau yang ini teman-teman, kalau yang ini, coba teman-teman tebak, kira-kira yang ini tuh permutasi atau kombinasi? Nah, kata Ayot sama ini permutasi. Betul teman-teman, kalau yang ini permutasi. Kalau ini permutasi. Boleh. Nih, boleh di screenshot dulu aja. Nih, screenshot dulu aja. Gini. Bedanya permutasi tah maksudnya. Ini guys, bedanya permutasi ini. Kalau kombinasi itu cuma memilih aja, tapi kalau permutasi itu memilih dan menyusun karena ada tempatnya atau ada posisinya. Gitu. Iya emang gitu Tikli. Jadi pokoknya kalau udah makin hari biasanya dia makin kompleks aja soalnya. Oh ya, by the way teman-teman boleh di tap-tap dulu aja layarnya teman-teman. Nanti ini kan di-up di YouTube ya, teman-teman ya. YouTube-nya ada di sini. Oke. Nah, peluangnya terpilih sekretaris perempuan. Nah, kalau ini teman-teman ini spesifik banget kan, ada tempatnya dia. Jadi sekretarisnya perempuan. Ketua dan bendaharanya itu berjenis kelamin berbeda. Nah, artinya ini tuh teman-teman bisa pakai peluang juga, dan teman-teman nggak perlu harus pakai kombinasi lagi. Teman-teman ini pakai permutasi udah cukup. Gitu ya. Teman-teman pakai permutasi dan peluangnya itu teman-teman bisa pecah aja. Gitu ya. Teman-teman bisa pecah aja. Jadi misalnya Kandi bakal tulis dulu. Taruhlah teman-teman kita bakal punya 3 kotak yang tadi. 3 kotak yang tadi kita bakal pakai kotak aja. Bentar. Kita bakal pakai kotak yang tadi. Ini seperti ini. Salin, tar. Kutip. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tar. Oke. Nah, kenapa ada 2 kotak seperti ini teman-teman? Nanti kan dijelasin ya. Pertama teman-teman, dia memilih perempuan itu, sekretarisnya perempuan. Jadi kan dia punya 3 kotak nanti di sini, punya 3 kotak. Ini adalah ketua, sekretaris, bendahara. Ini juga sama. Di sini juga sama. Ketua, sekretaris, bendahara. Tapi masalahnya kenapa ada 2? Betul, ini filling slot. Jadi kenapa kok ada 2? Alasannya adalah karena di sini ada dia bilang ketua dan bendahara itu berjenis kelamin berbeda. Artinya ada kondisi di mana teman-teman ini kan kalau sekretarisnya di sini kan harus perempuan ya. Sekretarisnya itu pasti ada 10 orang kan. Ada 10 orang. Nah, tapi kalau misal untuk yang ketua sama bendahara ini teman-teman, bisa jadi dia laki-laki. Kalau misal ketua laki-laki berarti bendaharanya harus perempuan. Kalau bendaharanya laki-laki, ketuanya yang harus perempuan. Nah, jadi dari ini ada 10, ini yang harus kita isi duluan tentu saja karena itu syarat dari sekretaris pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mau ngisi ketua misalnya. Misalnya kita ketua asumsinya adalah laki-laki. Berarti ini 15. Gitu kan ya. Ini adalah 15. Berarti yang ini jadinya berapa? Kita udah punya 1 orang di sekretaris, 1 orang di ketua. Berarti tinggal 23 orang. Gitu, teman-teman. Nah, di sini juga di sini teman-teman tinggal 9 orang, Tinggal 9 orang. Kenapa kok tinggal 9 orang? Karena dia ini laki-laki berarti ini harus perempuan. Nah, kalau ini perempuan berarti berapa? Ini 9, ini 15. Gitu teman-teman. Jadi ada 2 kondisi ini tadi. Gitu. 9/46 katanya. Nice. Nah, kemudian ini diapain? Ini ditambah nanti. Karena kondisinya tidak mungkin terjadi berbarengan. Gitu ya. Tidak mungkin terjadi berbarengan. Kemudian yang di sini apa? Yang di sini kan ditulis lagi. Ini berarti kan kita memilih 3 orang ya. Kita memilih 3 orang. Berarti ada 25 orang, 24 orang, 23 orang. Itu untuk ketua, sekretaris, dan bendaharanya. Kalau misal kita nggak punya syarat sama sekali. Gitu. Ya udah, ini tinggal teman-teman kalikan yang ini, atau teman-teman mau sederhanakan langsung juga boleh. Sederhanakan langsung aja sih kalau sarannya Kak Handi ya. Ini 15 sama 15 yang ini kita bagi. Ini tinggal 5, ini masih ada 3. Kemudian 10 yang ini juga sama, kita habisin 10 sama ini. Itu masih ada sama yang ini aja. Kita masih ada 2 di sini, masih ada 2. Kan ditulis ini 2. 2. Gini, kemudian apa lagi? 24 ya ini. 24 kita habisin dengan 9. Ini berarti masih ada 8. Ini 3. Gini. Kemudian apa lagi yang bisa kita habisin lagi? Masih ada lagi. Oh, ini 2. Ini 2 yang tadi ya. 2 yang tadi kita habisin lagi set. Sama ini set. Ini masih ada 4.
Oke. Berarti jadinya berarti di atas ini ada 3 kali 3 9, ini 3 kali 3 juga 9, teman-teman. Berarti 18 dibagi dengan 4 kali 23. 4 kali 23 berapa? 92. Atau sama dengan 9/46 ya. Gitu. Oke. Total cewek dan cowok. Betul teman-teman, total cewek dan cowok kan ada 25 ya. Teman-teman ya. 23 dari mana, Kak? Oke, 23 yang ini kah? 23 yang ini kah? Atau 23 yang mana? Oke, kalau yang bawah ini kan ingat ya teman-teman ya, peluang itu kan selalu dalam bentuk NA per NS ya. NA per NS. Nah, NS di sini itu berarti teman-teman kita memilih 3 orang untuk ditempatkan di sekretaris, kemudian di di sekretaris, di ketua sama di bendahara. Gitu ya. Sekretaris sekretaris, ketua dan juga bendahara. Nah, karena kita ada 25 orang, berarti 25 orang untuk ketua yang bisa mencalonkan atau dipilih gitu ya. Di sekretaris tinggal 24 karena satu udah jadi ketua. Satu lagi tinggal 23, kenapa? Karena satu dari ketua, satu udah jadi sekretaris, dan satu lagi harus jadi bendahara. Jadi 23. Bisa dapat 9 itu dari mana? Oh, yang ini tah? Yang ini kah? Disederhanain guys. Yang atas kita bagi 2, yang ini kita bagi 2. Sederhanain aja si pecahannya. Betul. Oke. Teman-teman. Berarti NS-nya itu permutasi ya Bang. Kenapa nggak kombinasi? Nggak mungkin kalau misal NA-nya permutasi, kemudian bawahnya itu kombinasi teman-teman. Jadi harus sama semua. Jadi kalau yang atas permutasi, yang bawah juga harus permutasi. Kalau yang atas kombinasi, yang bawah juga pasti kombinasi. Gitu. Kalau 24 itu dapat dari mana Kak? 24 yang ini tah? 24 yang ini. Kan dikasih gambaran teman-teman. Ini buat yang NS ya. Buat teman-teman yang bingung NS-nya apa. NS-nya kan tadi gini. Oh, sorry. NS-nya kan gini tadi. Oke, ada gini kan. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kita punya 25 orang total, guys. Kita punya 25 totalnya. Nah, berarti yang bisa mencalonkan atau dipilih sebagai si ketua itu berapa orang? 25 gitu kan ya. 25 orang. 25 orang. Kemudian yang bisa mencalonkan jadi sebagai sekretaris berapa? Teman-teman ingat, karena ada 25 orang tadi. Satu udah jadi ketua, makanya di sini tinggal 24 orang yang bisa dipilih sebagai sekretaris. Nah, sekarang kita punya 25 orang. Satu udah jadi ketua, satu udah jadi sekretaris, berarti untuk menjadi bendahara itu yang bisa dipilih itu tinggal 23 orang. Gitu. Makanya kok dia berkurang-kurang satu teman-teman, karena jabatan nggak bisa tumpang tindih. Nah, kalau NA-nya gimana? Nah, ini NA-nya ya. Buat teman-teman yang tadi nih. NA-nya gimana? Oke. NA-nya tadi kan ada 2. Kenapa harus pakai permutasi? Karena ini teman-teman ada tempatnya nih guys. Ada tempatnya, maksudnya ada posisinya. Sekretaris udah diketahui harus spesifik, ketua spesifik, bendahara spesifik. Kecuali kalian cuma memilih 3 orang. Kalau memilih 3 orang doang, berarti teman-teman itu pure kombinasi. Tapi karena di sini itu ada jabatannya, seperti kata ASI kurs itu tadi. Itu teman-teman makanya kita harus pakai permutasi karena ada jabatannya, ada posisinya dan seterusnya. Gitu. Iya betul, Kani bakal coba up ke YouTube teman-teman. Nah, kemudian ini kenapa tadi ada 3 kotak gini Kak? Ada 2 kotak. Tadi kan cuma ada 1 yang NS-nya, tapi kenapa NA-nya ada 2 gitu kan ya, ada 2. Alasannya gini teman-teman, pertama, si ketua sekretaris bendahara, sekretaris kan udah pasti perempuan ya teman-teman. Ini pasti perempuan. Nah, karena dia pasti perempuan berarti di sini kan udah pasti 10 ya. Udah pasti 10. Kemudian ketuanya gimana? Nah, ketuanya teman-teman, kan diasumsikannya dia laki-laki. Kalau dia laki-laki berarti perempuannya harus di bendahara karena katanya ketua dan bendahara itu kelaminnya berbeda, teman-teman. Jadi kalau misal ini harus perempuan, sekretaris perempuan, ketuanya harus laki-laki. Kalau misalnya ketua harusnya laki-laki berarti ini 15 karena ada 15 calon. Kemudian di sini harus perempuan. Ingat perempuan itu ada 10 tadi, tapi udah dipakai sebagai sekretaris 1. Berarti di sini tinggal 9. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini cukup? Jawabannya enggak, karena ada kondisi yang lain, makanya ditambah. Ya kan ya. Jadi kenapa kok ada ditambah itu tadi ya karena ada kondisi yang lain. Kondisi yang lain adalah sama kayak tadi. Mirip kayak tadi. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Yang sekretaris harus kita isi duluan karena udah ditentukan dia adalah perempuan gitu ya. Inilah perempuan.
Nah, kemudian kondisinya adalah ketuanya ini kita asumsikan dia perempuan, bendaharanya yang kita asumsikan laki-laki. Jadi ada dua kondisi kan, ini kan dua kondisi yang berbeda. Nah, karena dia ada dua kondisi yang berbeda, makanya kita harus pisah, teman-teman. Harusnya kita pisah. Gitu. Nah, berarti di sini itu akan ada, berarti perempuannya berarti ada berapa? Berarti ada 10 orang. Satu udah dipakai jadi perempuan aja jadi sekretaris, berarti di sini tinggal 9. Kemudian di sini laki-laki, berarti masih ada 15 stoknya. Gitu. Ya udah, berarti ini teman-teman ini adalah NA-nya, ini adalah NS-nya. Teman-teman nanti akan kali karena ini adalah filling slot aturan perkalian basisnya. Nanti teman-teman hitung hasilnya nanti bakal jadi seperti ini. Gitu, teman-teman. Oke. Masih bingung sederhanainnya, guys. Kalau misal bingung sederhanainnya hitung manual aja. Ini hitung manual, dijumlahin, kemudian dibagi dengan ini. Kalau misal bingung. Oke, Putri aman? Nice, PTR ya Putri ya. Lanjut. Oke. Kalau yang ini teman-teman kayaknya teman-teman udah dapat bahasan juga. Sebenarnya ini cuma logika aja, yang penting teman-teman jago visualisasi. Kenapa nggak dikali 2 aja Kak NA-nya? Bisa. Kalau teman-teman yang ini misalnya ini kan, ini karena bilangannya sama 15, 10, 9, 9, 10 kali 15. Teman-teman mau tulis kayak gini boleh teman-teman. 2 kali 15 kali 10 kali 9. Ini boleh. Cuma kenapa kalian dibikin kayak gini ya? Biar jelas aja kondisinya seperti apa. Karena kan tadi kalian ada yang nanya kan. Gitu. Tapi kalau buat hitungannya dikali 2 aja boleh, Cia. Boleh banget.